Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julpa Alfiadi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share-share di teman-teman. Kali ini saya lagi bongkar transmisi CR-V gen pertama. Kendalanya ini kalau panas dia ini ngelos ya. Jadi kalau posisi pagi itu dia tuh mau jalan, tapi kalau udah panas atau berjalan berapa kilo atau 5 kilo kemudian dia itu ngelos ya. Nih, tonton terus di channel saya Julpa Alfiadi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share-share di teman-teman. Ini kita bongkar dulu apanya yang sering rusak. Kalau ngelos itu kebanyakan sealnya yang kena ya. Ini jadi penggantian seal ya. Ntar kalau kampasnya udah jelek kita ganti juga. Ini orangnya minta biasa ganti yang rusak-rusaknya aja. Kalau ganti rusak-rusaknya aja biasanya biayanya setengah ya. Ini biaya 7, umumnya 7, jadi 6 ya, karena penggantiannya rusak-rusaknya aja. Tapi kita lihat dulu. Ini modelnya yang transmisinya mirip dengan Stream, Honda Stream. Kalau Honda Stream itu nggak ada tambahannya ya. Kalau ini ada tambahannya kecil yang di perentari gear, yang ada perentari gearnya itu, yang bautnya buat dua-dua. Ini kita buka solenoidnya. Ini ada tutupnya solenoid. Ini solenoidnya ada 5 ya. Ada 5. Ya biasa 1 2 sampai 4. Ini sensor yang panjang. Ini shock 24. Ini kita cek dulu kampasnya. Kampasnya masih lumayan bagus ya. Ini sealnya udah pada kaku semua yang di asnya itu. Ini kita cukup kita congkel aja pakai obeng kanan kiri. Nyongkelnya hati-hati ya, nggak boleh kita paksa, kena perentari gearnya. Ntar dia bisa efeknya bisa bunyi. Ini kita buka P-nya ya, ganjel P-nya. Ini baut 14-nya kita buka. Kita bongkar bagian mechanical. Ini nyopotnya kudu hati-hati ya,
Kadang dia ini ada yang gampang, ada yang susah. Ini kita copot dulu perintah gear yang dalam. Ini juga nggak boleh terbalik, kita tandain. Dia tuh kalau kebalik efeknya bisa ngancing ya. Jadi mekanikalnya tuh nggak bisa diputar karena dia ngancing. Dia tuh sama, bolak-balik bisa, tapi kalau kebalik dia bisa ngancing. Dia tuh ada yang tebel, ada yang tipis, tapi tebel tipisnya itu nggak bisa kebaca ya. Ini penampakan mechanical Honda CR-V gen pertama. Ini filternya masih lumayan bagus, berarti kampasnya ini aman semua. Ini ada kunciannya kecil. Ini kampasnya kita cek dulu gimana. Kampasnya lumayan masih bagus. Ini kampasnya lumayan masih bagus. Berarti sealnya ini yang kena ya. Ini yang 3/4-nya, kampas 3/4. Ini kita cek terakhir. Kampasnya masih lumayan bagus. Selesai mechanical, kita lanjut body valve. Ini yang dibilang rumah semut atau jalan pressure. Untuk jalan olinya ya. Jadi kalau olinya nggak ada, jadinya efeknya bisa ngelos. Jadi kudu hati-hati dengan mobil yang ada kebocoran. Harus ekstra sering-sering ngecek oli maticnya. Ini yang saya buka akumulator ya. Akumulator sama selektor beda ya. Kalau akumulator itu buat membaca valve ke pressure ke kampas. Di sini valve-nya ada 5. Kalau di stream cuman 4. Itu yang saya press itu agak lumayan susah. Ini yang dibilang rumah semut ya, mirip dengan rumah semut. Ini yang bolong itu dicek juga karena di situ sering kena, karena dia kena teflon ya. Kadang mobil selip, kadang bisa dari situ, bisa faktor usia, bisa dari teflonnya itu kebanyakan kemakan. Tapi ini penyakit seal, jadi itu masih aman.
Kalau di Avanza itu biasanya bisa slip double biasanya itu. Bukannya mundur malah maju. Mau mundur, mau maju malah mundur gitu dia posisinya. Karena pressure-nya double dia. Ini palep yang serta pompa ya. Itu pompa yang kecil-kecil itu perintah rigger buat pompa. Kalau rumah yang babetnya tadi, rumah palepnya rusak, kegesek, berarti ya ganti satu gelondong. Ini penampakan yang udah kita bersih-bersihin ya. Ini penampakan yang udah bersih. Ini kita pasang gear yang di as yang rumah sendiri itu. Ini handle. Nah, itu yang ujung bolong gede itu lubang 4x4 nya ya. Ini biasa pelatnya atau gembreng. Ini berguna buat penghalang ibarat kayak packingnya ya. Jadi kalau misalkan dari sisi rumah semutnya itu kalau ada yang bocor, itu biasanya mobil bermasalah. Tapi kalau di Honda itu jarang. Ini baut kita baut 10. Enggak 12, ini baut 10. Ini ada 5. Kalau yang di CR-V Gen 2, Gen 3, Akot itu biasanya baut 12. Ini kita pemasangan bolanya itu kayak kacang-kacangan. Kalau di tempat saya sono asal itu namanya kacang-kacangan. Ini noknya juga jangan lupa dipasang, karena kalau dia miring sedikit pun dia mobil bermasalah. Ini hati-hati. Ini biasanya juga kejebak, itu ada pressure-nya juga. Jadi seal-nya itu kudu rapat. Dia itu serba salah. Kalau kerapatan dia itu efeknya bunyi ya. Karena seal-nya itu kadang ada yang keluar. Ini handle yang bekerja buat PRND apa di selektornya. Ini gardan. Ya kalau 4x4 itu kayak matic biasa, sama kayak manual. Itu sama biasa, cuman ada tambahan gardan. Kalau yang ini dia nggak bisa dirubah-rubah mau jadi 4x2. Itu nggak bisa ya, kayak mobil-mobil tarik belakang itu nggak bisa. Dan ini kalau 4x4 nya ya udah dia langsung roda 4 itu muter semua.
Kalau yang model tarik depan kayak gitu. Sama yang di Harrier 3000 atau di Alphard 3000 yang Alphard lama ya. Alphard lama ada yang 4x4. Mobil mewah kok ada 4x4 mas. Iya memang ada. Ini kalau dia itu kekencengan serba salah juga itu. Kalau dia terlalu keras sealnya, dia itu bisa efeknya bisa bunyi. Kalau taruh di D itu bunyi clock. Nah itu kalau taruh di N clock tuh efeknya kayak gitu. Jadi dia bikinnya itu nggak terlalu longgar dan nggak terlalu keras ya, standar. Karena ntar kalau keras dia tuh bunyi, efeknya itu bisa bunyi juga. Dia tuh bunyinya kalau taruh di D cuman clock. Ntar kalau taruh di R bunyi clock. Karena dia itu hubungannya dari centong yang sering terbalik. Ini baut 10 kita kencengin dulu baut 10 nya. Ini gembreng, nggak tahu untuk apa gembreng di sini. Kalau ada yang tahu coba komen. Pasti kalau di CR-V, di Honda Stream semua itu ada gembreng kayak ini ya. Ini lanjut mechanical. Kita lanjut mechanical. Ini yang as yang terakhir kita bongkar tadi ya. Ini kita kasih pelumas dulu oli. Bisa ini nggak boleh dipaksa ya. Kalau sekiranya agak susah itu kudu hati-hati, karena kalau dia sompel dia itu bisa pressure-nya bisa bocor. Kudu hati-hati pemasangannya. Ini yang 3/4-nya. Ya cukup simpel. Cukup simpel. Ini yang di inputnya. Ini yang bekerja 1 2 3 4. Ini 1 2 2 ketiga. Maaf tadi salah. Yang keempatnya. Jadi dia gigi 1 ke gigi 4 3 4 lagi, sorry. Dia yang di posisi 3 nya itu yang paling atas ya, yang kita bongkar terakhir. Dia hubungannya sama yang ini yang ada di pantatnya itu. Ini juga pemasangannya kudu hati-hati. Sealnya juga sama kayak tadi ya, karena dia ini agak beda. Kudu hati-hati. Kalau mechanical ini gampang-gampang susah ya. Sedikit tapi ya agak lumayan. Tapi masih bisa ditangani. Ini udah selesai semua ya, dari body valve, mechanical. Ini kita pasang di body valve-nya itu.
Ini cara bekerjanya dia. Ini kita getok aja. Getoknya juga hati-hati, nggak boleh terlalu kencang banget. Ini yang saya bilang tadi ya, yang bunyi geletok-geletok itu ya. Sama kudu hati-hati yang di buletan depan centongnya itu kudu hati-hati, karena itu sering terbalik. Ini kita kencengin buat 10. Jadi teman-teman kudu hati-hati ya. Nah, itu dia tuh cara kerjanya gitu, cuman hanya maju mundur doang dia itu. Kadang dia itu los, ntar dia nyangkut. Dia itu bekerja itu ibarat kayak one way gitu. Ntar dia itu los, ntar apanya bergerak, itu ngancing, jadi mutar semua gitu ya. Ini yang kampas tambahan ya. Ini kampas tambahan. Dia itu yang kalau saya bilang 1 2 2 3 3 4 itu cuman kampas satu itu yang satu, ntar yang satu lagi dia itu lompat ke 1 2 gitu ya. Jadi yang belakang itu yang pertama yang sendiri itu rumah sendiri itu yang 3 ke 4. Jadi dia itu berjalan ke 3, lompat ke 4, dia ke kampas yang bawah itu ya. Cara bekerjanya gitu dia. Ini filternya juga cukup unik. Ini pemasangan yang tambahannya ya. Ini tambahan kampas kecil dia nih. Kecil banget. Ini juga hati-hati karena pemasangannya ini enggak yang lain ya, enggak kayak yang lain. Asnya itu dia itu ada sealnya. Itu pelumasnya itu kudu banyak ya. Ibarat kelomoh. Ini pemasangannya ini enggak kayak yang lain, karena diputer, dioglek terus dimasukin, dirasain, itu nggak bisa. Ini cuman as masuk, kita dorong udah. Sealnya ngelecit atau enggaknya kita itu nggak tahu. Tapi biasanya kalau ngelecit terasa ya, kalau ngelecit itu terasa. Kadang dia tuh berat, habis berat terus enteng, itu biasanya ngelecit. Atau kebalik ding, dia itu berat terus masuknya berat. Sorry. Jadi kalau dia tuh nggak ngelecit, biasanya dimasukin itu enak asnya itu. Ini berhubung packingnya masih bagus, kita pakai lagi ya. Cuman patah doang dia, patah jadi 3. Karena ini packingnya udah gantian soalnya. Tapi karena masih bagus, kalau kita buang mubazir, jadi tetap kita pakai itu aja. Ini sealernya kita banyakin sedikit, karena kalau nggak pakai packing dia ini gampang rembes ya. Gampang rembes. Ini selesai pengeleman. Ini kita pasang. Ini juga kudu hati-hati, kudu lurus pokoknya, nggak boleh miring sana sini, karena ntar dia susah ngepleknya. Itu gigi yang kita copot kemarin itu kudu dipasin.
Ini kita pasin PRND nya apa, as handle, sambil kita tokok pelan-pelan. Ini saya ngecek apanya ya, pipanya itu, karena pipanya itu agak lumayan banyak karena sering ketuker. Nah ini yang saya buka kemarin, yang saya tandain. Kudu hati-hati juga ini, kalau ngelepas jangan sempat terbalik, harus ditandain. Ini kita senterin dulu ya, karena posisinya ini kita nggak tahu pipanya itu pas atau enggak. Ini kita tokok pelan-pelan. Memang agak susah ini ya, kita kudu ekstra sabar. Kita goyang ke sana, goyang kemari, sambil kita getoki pelan-pelan, karena sering knocknya itu kurang masuk. Ini udah apa ya, udah kepasang ya, udah ngeplek ya. Ini buru-buru kita pasang, ntar takutnya lupa, karena saya jarang buka itu soalnya. Kalau hanya di CRV gen pertama sama di apa ya, yang di stream, cuman itu doang yang saya buka. Tapi kalau yang di lain itu nggak pernah saya buka, karena nggak pernah buka itu, jarang ganggu. Cuman di mobil ini aja yang sering ganggu. Ini kampas yang paling atas. Ini kalau nggak salah yang ketiganya ya, 3 atau pertama, saya pun agak lupa. Kayaknya yang pertama, kayak ini satu jalan kedua. Coba kalau yang teman-teman tahu, coba komen ya. Ini pemasangannya ini sangat gampang. Jadi kalau sekiranya tengahnya itu gear yang bawah itu kalau nggak ngeplak biasanya terasa. Juga nggak boleh diketok pakai alat ya, pakai obeng atau pakai kunci atau palu, itu jangan ya. Kalau bisa pakai tangan sendiri, itu biasa bisa masuk sendiri. Ini baut 14 nya kita pasang dulu. Ini kita kencengin menggunakan impact, cukup impact, nggak usah kenceng banget ya. Ini habis itu kita lap sambungannya itu tadi, biar supaya kelihatan rapi, nggak sisa-sisa silikonnya itu nggak keluar. Ini yang shock 30 nya kita kencengin gunakan impact. Ini apa ya, penguncian knock ya. Ini P nya, ini P. Itu kok bisa ngancing ya ini. Itu kan ada gear yang agak besar-besar ya, itu bikin ngancingnya itu. Jadi kalau dia taruh di P, dia itu ya posisinya ya diem. Kalau mesin
hidup, jadi inputnya itu yang apa ya, yang muter. Ini kita pasang dulu solenoid. Kita tutup juga, tutup solenoid. Selesai. Ini terakhir pemasangan pantat ya, belakang atau pantat di sini bilangnya, pantat. Agak beda di sini bilangnya ya. Ini cukup kita getok pakai tangan udah masuk, karena as yang panjang itu dia itu dalamnya itu ada bushingnya ya. Jadi nggak boleh terlalu oper kita nokoknya. Ntar kalau terlalu kencang takutnya bushingnya itu lepas. Jadi pressure-nya itu nggak maksimal. Ini selesai, bot 10 nya kita kencengin. Ini kita lap ya. Garis-garis bekas silikonnya itu kita lap. Kalau kayak gini kan kelihatan rapi, bersih. Ini kelihatannya lumayan bagus. Transmisinya nggak belepotan. Ini pemasangan switch ya. Ini switch indicator. Ya udah selesai. Yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapin terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ini penampakan udah selesai, ini tinggal masang sensor aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ya jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Saya akhiri video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.